Baru-baru ini jagat dunia maya dihebohkan dengan sebuah konten di akun YouTube Refly Harun yang diupload 6 hari lalu. Video ini sudah ditonton lebih dari 22.000 kali dan dibanjiri komentar sebanyak 489 komentar. Dalam unggahannya, Refly Harun yang bertindak sebagai host membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh jurnalis senior Asyari Usman. Dalam tulisannya, wartawan senior Freedom News ini menyebutkan Ganjar pasti menang karena sudah disetting menang. Berikut cuplikan videonya. Ganjar pasti menang karena sudah disetting menang oleh Asyari Usman, wartawan senior Freedom News. Membaca artikel ini, Refly pun mengeluarkan pertanyaan bernada sindiran. Pengamat politik ini mempertanyakan soal tulisan Asyari Usman di era demokrasi terbuka ini masih bisa terjadi. Dalam artikel Ganjar pasti menang karena sudah disetting menang, Asyari Usman menulis, selepas deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, Presiden Jokowi perasaan lega bagi dia yang diinginkannya sudah tercapai, tinggal menunggu tanggal Pilpres 2024. Asyari menegaskan tulisannya, Ganjar akan unggul di quick count hitung cepat di KPU pada 14 Februari 2024. Beberapa hari kemudian, KPU mengumumkan secara resmi bahwa Ganjar terpilih dengan perolehan suara 65%. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan, bagi capres yang kalah, silakan datangi Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menggugat. Di MK sudah siap menunggu Ketua Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi. Gugatan sudah pasti hampir ditolak karena kalaupun diterima mana mungkin Ganjar dikalahkan. Asyari menambahkan, bahkan perasaan lega Jokowi kelihatannya sudah sampai pelantikan Ganjar sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan menghadiri sambil melempar senyum kemana-mana. Tapi, benarkah Ganjar pasti menjadi presiden? Apakah tidak ada kemungkinan lain? Sebut Refly Harun. Di atas kertas iya, Ganjar dipastikan menang mana mungkin kalah. Didukung Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, oligarki bisnis dan semua instrumen penegak hukum. Anda mau mengalahkan Ganjar? Hanya Tuhan yang bisa menggagalkan Ganjar. Itu pun kalau Anda punya iman, termasuk iman tentang takdir. Sejauh ini tampaknya Jokowi tak mengenal konsep takdir, khususnya takdir kekalahan Ganjar. Presiden Jokowi percaya persiapan untuk menjadikan Ganjar presiden ke-8 sudah final. Seperti ditulis Profesor Denny Indrayana dalam artikel panjang tentang pengaturan Ganjar Presiden Republik Indonesia. Persiapan untuk memenangkan Ganjar memang sudah sangat matang. Semua orang yang berkepentingan kelanjutan kekuasaan Jokowi lewat tangan Ganjar telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Baca Refly Harun. Asyari juga menulis tentang aliran dana besar untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Dana besar dijamin tersedia tak berseri pula. Dari mana dana ini? Jawabannya, pantas diduga dari kelompok oligarki penindas rakyat. Kebanyakan mereka adalah perampok kekayaan negara. Pokoknya uang mereka selalu menumpuk di bumi Kalimantan, di tanah Morowali, di Papua, di Sumatera, dan lain-lain. Mungkin juga ada sokongan dari luar untuk mainan para pegawai Kementerian Keuangan saja. Bisa 349 triliun, lain lagi 189 triliun dari ekspor emas. Apalah artinya dana Pilpres Ganjar 100 triliun misalnya? Kecil ini kawan. Jadi duit besar dan semua pemegang kekuasaan bisa memuluskan Ganjar bisa menuju istana. Sekali lagi, tinggal menunggu hari Pilpres 2024 saja. Sembari tersenyum, Refly menyebut Asyari Usman pesimis dengan gelaran Pilpres 2024 mendatang. Refly menegaskan, perjuangan Pilpres nantinya bukan memenangkan orang atau kandidat tertentu, melainkan memenangkan kebenaran, memenangkan rakyat. Refly Harun juga sempat membacakan kegelisahan putra Meijen Trisutrisno. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kunto Arif Wibowo yang menyatakan bahwa TNI jangan diam kalau menghadapi kecurangan-kecurangan seperti itu di pemilu.
Refli juga menyentil penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu hingga DKPP, harus bertindak independen sejak awal. Kalaupun Ganjar menang, maka menangnya itu harus secara jujur dan adil. Kalau secara jujur dan adil, maka tidak ada alasan buat kita protes. Buat kita kemudian protes dari awal. Tapi kalau kita tidak jujur dan tidak adil, nah disitulah masalahnya sobat RH sekalian. Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Sekali lagi, pemilu atau pilpres yang adil, yang demokratis. Yang demokratis itu misalnya tanpa tekanan. Sebut Refli Harun. Refli yang terkenal otokritik terhadap pemerintahan Jokowi juga membacakan simulasi duel capres hasil survei indikator. Coba kita lihat lagi. Ini langit biru, Anies versus Ganjar 37,9%, Ganjar 44,7%, Anies versus Prabowo. Kemudian Anies 37,3%, Prabowo 49,3%. Simulasi duel di survei indikator. Dalam semua survei, Anies itu nomor 3, walaupun saya selalu protes. Karena semua survei itu tidak pernah menyebutkan sumber dananya dari mana. Kalau memang Anies cuma nomor 3 dan jauh angkanya, kenapa kemudian dihalang-halangi seolah-olah takut? Maka saya katakan, survei Anies selalu nomor 3, tapi kalau kita baca Google Trend, Anies nomor 1. Sebut Refli Harun. Lalu, benarkah kemenangan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang telah disetting?